Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba saksikan terlebih dahulu 3 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama di sepanjang perdagangan hari ini. Yang pertama adalah saham pilihan pertama ada Pegas, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya ada di 1375, resisten hingga ke 1635. Kemudian dari pakan ternak ada Java, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1220 dan resistennya hingga 1460. Dari perbankan ada BPTN, rekomendasinya juga sama pemirsa, supportnya di 1175, resistennya hingga ke 1475. Ada Pegas, Java, BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Jeremy, selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Pak Philip, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Pegas terlebih dahulu. Buy on weakness di level berapa untuk Pegas dan secara teknikal kenapa Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Oke, Pegas tadi ya seperti yang disebutkan area entry-nya itu di atas 1400 ya kalau kita perhatikan. Jadi dia uptrend, ada pembentukan uptrend, kemudian dia sempat koreksi retest. Nah kalau kita lihat ini base-nya udah cukup kuat dan kita juga lihat candle beberapa hari terakhir itu cukup rapih ya untuk menandakan adanya pola potensi reversal dengan volume koreksi yang kecil ya. Saya lihat juga dari volumenya di mana volumenya cukup kecil sehingga potensi pembalikan arah itu cukup besar. Seperti yang tadi disebutkan area level support kemungkinan itu akan keluar di sekitar angka 1380 ya dengan TP pertama 1524 dan take profit yang kedua di 1650. Baik, penutupan hari ini di 14.10, dia masih di atas 1400-an Pak Philip, walaupun terendah tadi sempat menguji di 1395. Apakah kemampuan bertahan dari Pegas hingga penutupan sesi kedua masih di 1400-an juga menjadi salah satu pertimbangan Pak Philip? Ya betul, karena itu kalau kita lihat itu kan ada area neckline ya, ada semacam area neckline dan benar hari ini tidak break meskipun koreksi sehingga ini juga menandakan adanya tekanan buying yang kuat gitu di dekat area 1400. Baik, analisis yang pertama untuk saham pilihan ada Pegas, penutupan hari ini pemirsa 14.10, melemah cukup dalam di 0,70%, entry di 1400 hingga ke 1395, supportnya di 1380, target price pertama di 1500-an dan target price kedua di 1650 rupiah untuk Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pakan ternak ini ada Java. Juga direkomendasikan buy on weakness. Hari ini Java juga cukup berbeda pergerakannya dengan saham lainnya dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan. Hari ini Java juga justru mengalami penguatan signifikan di atas 7%. Analisis Anda Pak Philip untuk Java di tengah penguatan signifikan yang terjadi hari ini? Ya, yang pertama sama ya, saya mencari saham-saham yang pergerakannya memang uptrend dan sedang koreksi ya. Ini Java juga membentuk pola pattern yang mirip. Kita perhatikan area level support bisa ada di 1250, sekarang harga di 1385. Hari ini kenaikan sekitar 7%, itu menandakan adanya pola pattern bullish engulfing di mana mengkonfirmasi adanya pola pembalikan arah yang didukung juga oleh volume yang besar. Makanya Java masuk ke dalam rekomendasi. Menguat cukup signifikan hari ini Pak Philip. Pekan ini kegiatan perdagangan cukup pendek dengan menyisakan 2 hari perdagangan di pekan ini. Ada potensi profit taking tidak untuk Java Pak? Analisis Anda? Ya, kalau memang kita mau quick ya atau quick trade aja, TP dekatnya itu akan ada di 1465. Namun kalau masih mau hold, ini masih ada potensi dia breakout ya dengan target di sekitar area 1520-an untuk si JPFA. Baik, penutupan hari ini di 1385 menguat di 7,36% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, kali ini dari perbankan ada BBTN, rekomendasinya juga adalah buy on weakness. Analisis Anda untuk BBTN?
Oke, untuk BBTN yang pertama saya perhatikan adalah dari segi valuasi ya. Kalau kita lihat BBTN secara valuasi ini udah murah ya kalau kita bandingkan PBV dan PER-nya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan banking Big Four ya, Big Four banking. Saya perhatikan juga ini udah bener-bener di support banget di 1175 di harga penutupan tadi. Sehingga area stop loss-nya akan cukup kecil di 1150 berdasarkan kita perhatikan volume penurunan sudah jauh menurun ya karena kan ini sempat koreksi besar dari sekitar 1600 sudah jauh menurun volume penurunannya dan justru ini menurut saya ada buying chance yang cukup menarik untuk reversal apalagi kalau teman-teman perhatikan juga laporan keuangan kuartal pertama BBTN ini cukup baik. Tapi dari sisi prospek seperti apa Pak? Ketika dari perbankan big cap tadi ada semacam perlambatan begitu dari sisi aspek-aspek tertentu, bagaimana dengan BBTN? Seberapa tangguh Anda melihat BBTN melihat dari tantangan yang ada saat ini, kemudian juga dari beberapa sentimen yang berkembang? Oke, beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama ya, ini juga bersifat BBTN ini lebih ke spec buy dan juga wait and see. Ya, karena kemungkinan pergerakannya menurut saya akan terbatas, tidak akan turun di bawah 1175 area level super yang saya sebutkan dan kemungkinan besok ini akan reversal gitu ya. Jadi tidak akan saya perhatikan pergerakannya memang nggak akan naik terlalu besar karena ini mungkin sifatnya lebih ke medium trade atau swing trade ya. Jadi kita perhatikan pergerakannya juga relatif akan cukup terbatas, namun ini cukup bagus untuk spekulasi ya karena mengingat juga tadi area level supportnya sudah kena dan juga kalau kita perhatikan ini penurunannya udah lumayan dalam ya. So sama tadi juga dengan BBRI dan BBCA di mana kita perhatikan memang dua-duanya sudah menyentuh area level support sehingga kita bisa lakukan spec buy. Baik, penutupan hari ini di 1175 melemah di 2,49% dan level penutupan hari ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Pegas, Java, BBTN dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba bacakan Pak, Bapak Syahotang dari Medan menanyakan saham cuan. Pak Philip, untuk minggu ini support dan resistennya. Terima kasih. Silakan Pak Philip, analisis Anda untuk cuan, di mana di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 1,22% di 8.075. Oke, cuan area level support di 7475 ya, 7475. Area resistance di angka 9000 ya. Sehingga kalau memang di 9000 bisa take profit, area resistance yang kedua itu di 9200. Namun kalau turun di bawah 7475 tadi cut loss. Sayang sekali Bapak Syahotang tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Pak Philip, support dari resistennya tadi Anda sampaikan 8.075 melemah di 1,22%. Dari sisi support cukup lebar Pak, 7475. Perdagangan hari ini masih di 8.075. Apakah memang volatilitas pergerakan saham cuan naik signifikan kemudian juga koreksinya cukup dalam? Hal ini menyebabkan supportnya masih cukup jauh di 7475 Pak Philip? Ya betul, bisa diperhatikan tren 2 hari terakhir aja cuan itu naik, bukan 2 hari terakhir ya, tanggal 7 Juni kemarin dan 10 Juni ya itu naik 4 sampai 10%, 4 dan 10%. Koreksinya pun langsung 3%-an lebih gitu ya. Jadi ini kemungkinan volatilitasnya akan berlanjut sehingga itu area level support yang cukup wajar. Baik, selanjutnya ada Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham NASI Pak, NASI. Volatilitasnya juga cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Naiknya juga sudah mengalami kenaikan dan juga cukup signifikan. Hari ini saja naik di atas 13% ini. Analisis Anda untuk NASI? Oke, untuk saham nasi ini sebenarnya kita perhatikan ada pola breakout ya. Dia seperti baru breakout ya dari area 200. Ini kemungkinan menuju ke sekitar angka 236 ya, 236 yang dituju dengan area level support kemungkinan menurut saya tipis aja di sekitar angka 196 untuk si nasi. Rawan profit taking tidak Pak dengan penguatan yang terjadi, Pak Philip? Kalau analisanya berdasarkan volume dan berdasarkan pergerakan candle hari ini ya ini besok ada kemungkinan dia akan naik tapi waspadai sesi kedua ya di mana biasanya ini terjadi taking profit gitu tergantung dari besok seberapa besar kenaikannya. Baik, saham nasi hari ini tutup di level 206 naik sudah cukup signifikan sempat menyentuh level terendahnya di 54 pemirsa dan sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Soba dari Bali. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Philip, masih ada beberapa pertanyaan nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Philip menanyakan BRIS Pak. Bank Syariah Indonesia TBK tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dengan penguatan signifikan hari ini, apakah BRIS sudah uptrend dan apakah sudah dibolehkan untuk entry BRIS? Oke, sudah uptrend dan ini kelihatannya ada potensi breakout juga ya. Target profit 2536, area level support di 2300 untuk BRIS. Baik, selanjutnya ada Bapak Sugi dari Bekasi menanyakan BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas, review singkat saja Pak. Level entry untuk BBRI, Pak Philip? Level entry pertama hari ini di 4100, nanti kalau memang turun lagi ke sekitar angka 3700-an itu level entry yang kedua untuk BBRI. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo Pak menanyakan saham Arto Pak Philip. Sudah bisa masuk tidak Pak? Entry level ideal untuk Arto. Oke, Arto ini kembali downtrend setelah jebol support 2050. Kemungkinan besar ini akan menuju ke sekitar 1600-an, jadi saya belum rekomendasikan untuk entry. Dari profil risiko seperti apa Pak? Terutama dari sisi teknikal, koreksi dalam yang terjadi untuk Arto di beberapa waktu terakhir? Ya, ini cukup high risk ya. Kalau kita lihat penurunan hari ini juga 6,4%, volumenya cukup besar sehingga ini chance untuk koreksinya masih besar. Nanti mungkin kalau mau entry tunggu ada candle doji atau candle hijau. Dari sisi levelnya Pak mungkin? Tadi yang disebutkan area level support ini jauh banget ya, cukup jauh di 1600. Dia targetnya itu ke sekitar 2050 untuk breakout. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham RAM ini Pak. RAM hasil RPS hari ini, apa rencana mau bagi dividen? Apakah boleh masuk di harga penutupan hari ini untuk RAM? Nah, ini cukup menarik juga ya, area level supportnya di pas di angka 500, mungkin 499 area level cut loss. Ini ada potensi yang cukup menarik karena emang udah dekat sekali dengan area level support. Target profit itu di 550 untuk RAM. Oke, penutupan hari ini di 505 menguat di 1,81%. Pertanyaan untuk RAM dan tadi ditanyakan oleh Bapak Inder Buksani, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami untuk hari ini. Pak Philip, waktu kita terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Philip, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Dan tadi ada Bapak Philip Jeremy, financial educator dan technical analis Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.